paslon 1 sama 3 ini ingin merebut audiens televisi yang awam ini dengan isu-isu yang tradisional dalam kampanye lah, serangan korupsi, serangan ini, kegagalan petahana. Nah, elemen kedaulatan kan ada 3. 1, kemampuan menciptakan peraturan di wilayah yang kita miliki kita. 2, kemampuan menegakkan aturan itu. 3, kemampuan untuk menghukum. ASEAN ini menjadi negara besar kalau di Asia Tenggara itu damai. Dan perdamaian di Asia Tenggara itu bukan karena kekuatan militer masing-masing negara, tapi ada keseimbangan superpower. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Tadi malam mungkin Anda ada yang melihat debat calon presiden, cukup ramai. Mungkin juga ada yang belum, dan kelihatannya perbincangan tentang penampilan, gagasan para calon presiden tadi malam itu masih ramai diperdebatkan, dibicarakan. Nah, saya mengundang sahabat saya, Kang Budiana. Dia ini wartawan senior yang sekarang menduduki jabatan sekretaris PWI Pusat bidang luar negeri. Kenapa dia ngurus luar negeri, wartawan luar negeri? Karena backgroundnya itu FISIP Unpad, HI, hubungan internasional. Jadi cocok. Kita mau melihat perspektif lain dari perdebatan tadi malam. Kita fokuskan pada aspek geopolitiknya, misalnya karena kemarin kan pertahanan, luar negeri, banyak sekali hubungan internasional gitu. Itu terlalu ya makro. Kita akan melihat perspektif yang lebih terfokus pada geopolitiknya. Tapi sebelum itu saya ingin meminta Pak Budiana mereview apa yang terjadi tadi malam ya, dari sudut substansi atau isi pesan yang diperdebatkan oleh para paslon, kemudian gaya komunikasinya, kemudian juga apakah KPU sudah optimal dalam pelaksanaan debat yang ketiga ini. Terima kasih karena diundang di forum yang terhormat ini. Amin, amin, amin. Jadi tadi malam itu saya ekspektasi saya itu debat ini akan melahirkan apa ya, akan keluarlah ide-ide paslon yang luar biasa ya. Luar biasa, soal geopolitik, soal ini karena dalam benak saya kan ini tuh dunia tuh sedang berubah cepat, regional, ASEAN, Laut Cina Selatan semuanya. Wah, saya pikir ini akan keluar nih, Anies, Ganjar, Prabowo dengan ini. Ternyata efektif saya enggak gitu ya. Yang ada lah, memang ada sih materi-materi geopolitik, diplomasi, tetapi lebih banyak ya dalam tanda kutip menyerang Pak Prabowo gitu ya. Nah, saya berpikir apakah ketiga paslon ini nggak punya konsep geopolitik dan sebagainya? Itu nggak mungkin, pasti mereka punya lah. Karena kan mereka di belakangnya kan tim-timnya ada, jenderal-jenderalnya ada. Tapi sebagai juga praktisi media, saya melihat paslon 1 sama 3 ini mungkin ya menyadari lah Pak Anies sama Pak Ganjar itu kalau pengetahuan Hankam ya pastilah kalah oleh Pak Prabowo lah ya, karena itu makanan sehari-hari Pak Prabowo sejak dia di Akmil dulu. Nah, dan Menteri Pertahanan sekarang ya, informasi. Nah kemudian, yang terjadi itu menyerang Pak Prabowo. Saya duga nih sebetulnya ini bukan soal geopolitik, bukan soal apa yang dikejar, tetapi ini adalah soal merebut audiens televisi yang ratusan juta ini.
apakah kalau kita tanya ada audiens televisi yang ratusan juta ini concern nggak dengan geopolitik, dengan diplomasi, dengan hal-hal yang substantif gitu, mendasar. apa sih alutsista itu apa gitu? Apa sih MFE atau apa minimum essential force dan sebagainya itu apa gitu? Kan pasti sangat sedikit ya. Yang kebanyakan awam yang paling suka kalau ada isu-isu panas lah seperti korupsi, isu apa. Nah, saya duga paslon 1 sama 3 ini ingin merebut audiens televisi yang awam ini dengan isu-isu yang tradisional dalam kampanye lah, serangan korupsi, serangan ini, kegagalan petahana. Nah, itu yang dikapitalisasi gitu. Daripada dia bicara geopolitik yang mungkin yang memahaminya sedikit gitu ya. Dan kalau memahami sedikit mungkin efek elektoralnya sedikit juga. Ya, ini sebuah pertunjukan debat Sebuah ya. Dan gitu kelihatannya memang yang diduga Pak Prabowo itu sangat menguasai medan dan gitu ya, informasinya lebih kuat gitu. Ternyata tidak gitu. Ini apa yang terjadi? Apakah misalnya bagi Pak Prabowo itu enggak penting lah debat itu? Ya, kenapa? Karena ya suara Prabowo dan Gibran itu sudah di atas rata-rata nomor 1 dan nomor 3 misalnya. Yang berikutnya mungkin terlalu lelah lah cetek bicara soal data apa segala macam gitu lagi below, itu bukan levelnya lagi gitu. Tapi perdebatan di Amerika itu kan bicaranya itu soal pertama statement of policy kan gitu. Jadi tahap pertama itu kan bicara tentang apa yang dibayangkan, apa yang diinginkan. Tapi dalam sesi pertama itu Anies itu udah mulai gaspol gitu, ya kan, dengan membuat pernyataan-pernyataan yang menohok lah gitu soal kekayaan 340.000 hektar tanah gitu. Nah, mungkin ini satu pernyataan Anies untuk menyatakan, menjawab pada periode pertama, debat pertama, bahwa Prabowo kan pernah bilang, saya ini nggak punya apa-apa, saya siap apapun kan gitu. Enggak, dia punya tanah misalnya gitu. Sementara prajurit dia bikin kontras gitu ya, bahwa dengan cara itu bahwa di mana sih kebersamaan, empati, simpati terhadap para prajurit gitu, apalagi di perbatasan gitu. Nah, jadi ini memang sebuah show gitu, dan ternyata ya pemenangnya untuk sementara ini gitu ya, ya Anies sama Ganjar gitu. Dan betapa ya tadi ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita lah, Prabowo itu kan. Dan dari situ memang dari tahap debat pertama sampai kedua itu memang emosionalitasnya itu, manajemen emosinya kelihatannya ya ada problem lah di situ. Ya artinya kan gini Kang Ren, paslon 1 dan 3 ini dia menghindari isu substansi sebenarnya. Dia lebih ingin menggunakan the power of televisi. Nah, kita tahu lah kalau sudah masuk ke televisi, isu-isu yang dibangun kan isu-isu yang harus yang tadi, kontras, empati, konkret gitu ya. Politik, alutsista. Saya kira kalau memang ada ya konsultan media 1 dan 3 ini oke lah gitu. Sebenarnya Pak Prabowo kan tidak menduga gitu. Budiman Sujatmiko bilang juga. Kan sebagai penasehat, Budiman Sujatmiko bilang saya tidak perlu memberikan nasihat kepada Pak Prabowo karena udah nguasain. Ternyata yang ditembak bukan itu. Nah, Pak Prabowo kan gelagapan sehingga ya emosinya menurut saya terpancing ya, sehingga publik melihat, aduh kalau jadi presiden masa sih emosional begini gitu. Itu mungkin yang ingin ditarget oleh 1 dan 3 gitu. Nah, jadi ya sama kalau kita ekspektasinya ingin soal geopolitik, politik luar negeri, diplomasi, nggak dapet gitu.
Jadi memang tadi itu ada statement policy ya, yang di sesi yang pertama itu. Ya tadi memang harus normatif karena kan itu mengimajinasikan Indonesia dalam konteks keamanan ke depan kan gitu. Nah tapi kemudian ada mulai di sesi berikutnya itu statement of fact. Jadi saling adu data gitu dan semua pihak rata-rata ya relatif benar, tapi meskipun ada yang miss lah gitu. Itu statement of fact dan kelihatannya audiens ya halayak memang membutuhkan ini benar atau enggak, benar enggak. Misalnya tentang ketika Anies bicara tentang kenapa ASEAN tidak dilibatkan kepada Ganjar gitu. Lalu Ganjar mengatakan bahwa ternyata ASEAN juga punya problem dalam pengambilan keputusan kan gitu. Nah, ini kan menarik gitu. Jadi kelihatannya Anies sama Ganjar ini menguasai data. Artinya persiapannya matang gitu loh. Karena yang dihadapi ini giant gitu ya. Yang dihadapi ini wah ya orang yang ya tidak main-main lah gitu. Dari sudut data, dari sudut ini. Dan kemudian untuk melihat tadi peluang kelemahan gitu dari nomor 2 ini, Anies mulai memunculkan statement of value. Bicaralah tadi soal etika. Apakah dasar lebih menarik ya. Yes. Itu bisa mengangkat elektoral menurut saya gitu. Jadi sebetulnya dari sudut pandang perdebatan dari perspektif campaign ya gitu ya. Itu memang sudah terpenuhi, ada statement of policy, statement of fact dan statement of values. Dan kelihatannya yang menarik, lebih menarik sebagai pertunjukan ini dua-duanya itu mungkin karena underdog ya nomor 1, nomor 3 itu makin membuat kontras. Mereka koordinasi dulu nggak ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, saya menduga juga sebetulnya nanti masih ada debat 2 lagi atau 3 lagi ya kalau tidak salah ya. 2 lagi. 2 lagi. Isunya apa ya itu? Itu nanti soal kebudayaan, soal kesejahteraan sosial. Ya, kalau 2 isu itu Anies ada sama 3-4. Ya. Tapi saya duga memang ini akan tetap menggunakan televisi sebagai sarana untuk menggrab audiens. Mungkin isunya tetap soal kebudayaan, tapi nyerang juga kepada Prabowo. Ini kan tim Pak Prabowo harus hafal juga nih dengan kejadian tadi malam ya. Gitu. Nah ini untuk pencerahan lah ya, saya khususnya dan audiens kita ruang publik. Ini dari perspektif geopolitik, sebetulnya apa yang diharapkan dari perdebatan tadi malam itu, gitu. Tadi malam itu kan sebetulnya perdebatannya soal politik luar negeri, soal diplomasi, soal geopolitik ya, sama satu lagi apa ya? Ya 3 itulah intinya ya. Nah sebetulnya kan ekspektasi publik terutama saya gitu ingin melihat ini kan sebetulnya konflik geopolitik ini sedang bergeser ya ke Asia Tenggara, ke Asia Timur. Jadi dulu itu konflik Timur Tengah, Afghanistan gitu ya. Afghanistan kan selesai, Amerika sudah tidak menganggap itu penting lagi. Kemudian Timur Tengah sebenarnya hampir selesai, tiba-tiba Hamas nyerang gitu kan. Jadi Amerika itu tadinya ingin fokus ke Asia Tenggara sama Asia Timur, Asia Pasifik, kawasan kita ini. Kenapa? Karena the rising power Cina itu sekarang mulai asertif kan terhadap Laut Cina Selatan, terhadap Taiwan gitu. Nah, Cina itu kan sejak tahun 78 melakukan 4 modernisasi ya. Pertanian, ilmu pengetahuan, industri dan militer. Semuanya berhasil, Kang Ded. Sehingga Cina menjadi negara superpower. Ilmu pengetahuannya maju, kemakmurannya tinggi, pertaniannya tinggi. Jadi 4 ini tercapai sehingga dia menjadi superpower dalam segala hal, militer,
pangan dan sebagainya. Sehingga dia pede ini, mulai asertif. Dulu dia hanya mengklaim itu wilayah saya ya, Laut Cina Selatan. Sekarang dia sudah punya kapal induk bikin sendiri, sudah punya peluru kendali hipersonik yang Donghang 17 yang bisa menjangkau pantai barat Amerika, konon bisa menghajar Jepang dan sebagainya. Nah, dia mulai asertif, ini wilayah saya. Jadi Laut Cina Selatan itu sangat penting karena di sana sumber daya alam ya, mineral, minyak dan sebagainya, sumber ikan. Jadi karena kalau negara-negara utara itu soal ikan ya, kalau musim dingin kan dia harus mencari ke perairan hangat. Kemana ya? Ke selatan. Makanya kita konflik melulu kan dengan nelayan Cina, nelayan Vietnam, karena terutama pas musim dingin gitu. Nah, mereka Vietnam punya klaim wilayah sendiri berdasarkan ya tradisional dia lah. Cina punya ini dinasti kami, dinasti Han, dinasti ini nelayan-nelayannya ke situ. Gitu. Ya Filipina, Vietnam hampir semua ya, kecuali Indonesia enggak, tidak bukan claimant dia, bukan mengklaim. Cuma ada kan di Natuna Utara itu zona eksklusif ekonomi yang nelayan Cina masuk. Nah, klaimnya bukan di teritorial tapi di zona eksklusif ekonomi. Nah, jadi dari segi ekonomi, dari segi perdagangan itu sangat penting. Dan itu menjadi istilahnya sphere of interest, ruang kepentingan, dan sphere of influence, ruang pengaruh bukan cuma negara Asia, Eropa juga, Jepang, India. Terutama India juga sekarang militernya lagi rising ya, kuat. Jangan lupa India juga 51% perdagangannya itu lewat Selat Malaka, gitu. Ke Jepang, terus ke atas ke Taiwan, ke Korea, ke Pasifik Selatan. Kalau lihat begitu berarti ya Indonesia itu karena kan kekuatannya kan kepulauan. Jadi kan penguatan tentang negara maritim itu menjadi sesuatu hal yang urgen barangkali gitu. Nah, sebenarnya tadi malam kita berharap ya diplomasinya itu seperti apa terungkap. Nah, kalau saya melihat bahwa ada 2 milestone diplomasi Indonesia yang menurut saya sangat milestone lah ya. Satu, Konferensi Asia Afrika, kedua UNCLOS, diakuinya hukum laut yang diajukan oleh Juanda ya, deklarasi Juanda diteruskan oleh Pak Muhtar Kusumaatmadja. Itu monumental. Jadi wilayah laut itu bukan lagi 12 mil dari Sumatera, terus setelah 12 mil itu kawasan internasional, tapi muter. Nah, ini loh wilayah Indonesia. Jadi laut antara Sumatera, Jawa dan Kalimantan pun milik kita, gitu ya. Laut antara Kalimantan dan Sulawesi juga milik kita. Jadi semua wilayah itu adalah milik Indonesia. Jadi Indonesia dengan deklarasi Juanda dengan UNCLOS itu wilayahnya bertambah dari 3 juta kilometer persegi menjadi 5 juta sekian. Itu hasil diplomasi, gitu. Persoalannya, apakah diplomasi dengan strategi defense itu sejalan? Sekarang kan gini, kalau kita bicara soal wilayah kedaulatan, tadi wilayah kedaulatan kita nambahkan dari 3 juta kilometer menjadi 5 juta. Nah, elemen kedaulatan kan ada 3. 1, kemampuan menciptakan peraturan di wilayah yang kita miliki kita. Kedua, kemampuan menegakkan aturan itu. 3, kemampuan untuk menghukum yang melanggar. Ya, problemnya di penegakan dan menghukum itu. Penegakan dan menghukum. Nah, kalau kita bicara menegakkan hukum, kan harus ya kita punya kapal ya, punya kapal, punya senjata. Apalagi kalau menghukum, gitu. Kita harus, ya kemarin sih Susi sempat ya menghukum jebret, tapi kan selesai enggak sekarang itu. Tapi menegakkan. Artinya Pak Lurah tidak setuju barangkali keras begitu. Ya mungkin, ya. Tapi kan persoalannya gini, ini hasil diplomasi udah bagus nih, UNCLOS ini diterima dunia ya. Tapi kan Cina meskipun meratifikasi, dia melanggar. Amerika nggak jelas nggak mau meratifikasi, dia pengen masuk Selat Sunda, Laut Jawa,
masuk Selat Malaka tuh nggak usah lapor kepada Indonesia. Indonesia nggak bisa protes. Sok wanita gitu kan, kata Amerika, karena kita punya ini. Nah, kita mungkin orientasi defense-nya masih darat, karena ya ketika diplomasi kita tahun 82 sudah orientasi laut. Gitu. Nah, maka walaupun tadi malam kita bicara ada peningkatan anggaran pertahanan, tapi kan harus dirumuskan dulu. Strategi pertahanan kita itu paradigmanya masih seperti dulu atau enggak? Kalau saya sih melihat ini harus berubah ya. Kita orientasinya harus ke laut. Nah, jangan dipahami sebagai memperkuat angkatan laut saja gitu ya. Karena mengawal laut itu kan perlu angkatan laut, angkatan udara gitu ya, angkatan darat. Angkatan darat kan harus hadir di pulau-pulau terpencil, pulau-pulau itu. Karena salah satu syarat pengakuan terhadap sebuah daerah itu ada namanya continuous presence, artinya kehadiran yang terus-menerus. Dalam kasus Sipadan Ligitan, kenapa kita kalah di mahkamah internasional? Karena kita mengklaim tapi nggak ada yang hadir di situ. Malaysia hadir, bikin turis resort, ya. Kata mahkamah internasional, ya ini continuous presence, hadir terus-menerus. Maka kita kalah. Gitu. Oke. Nah, sekarang jangan dianggap kalau kita berorientasi berubah ke laut itu menomorsatukan angkatan laut. Enggak. Yang selama ini kan ya memang ada paradigma darat gitu ya. Nah, jadi sekarang kita coba ke laut gitu tanpa meninggalkan basis daratnya itu. Nah, kemudian dalam konteks kekuatan yang multipolar sekarang dalam konteks global gitu. Nah, selama ini kan kesannya pemerintahan sekarang ini kan lebih ke orientasinya ke Cina gitu. Makanya kan ada sensitif juga ini PKI lah, komunis lah segala macam. Nah, mungkin ke depan perlu dirubah gitu ya. Diplomasinya itu lebih multipolar juga misalnya gitu. Gimana Pak? Ya, gini. Cina itu, atau kita bicara ya sebenarnya dulu polaritas kita hanya Amerika, Uni Soviet. Sekarang Amerika, Cina, India, Eropa, India, multipolar. Tapi jangan lupa ada yang namanya juga teknopolar, yaitu kuatnya perusahaan-perusahaan teknik, terutama IT ya, kayak Amazon, Facebook dan sebagainya. Dan kebetulan memang adanya di Amerika dan Cina ya. Cina Huawei ya, sekarang TikTok. Nah, itu teknopolar yang dimiliki oleh swasta. Nah, itu pun kan menjadi bagaimana nih kita kalau dulu kan sederhana ya, meskipun itu kekuatannya cuma Uni Soviet dan Amerika, maka kita begini. Nah, sekarang kan harus membuat everybody happy ya. Kita tahu kemarin kereta cepat Bandung Jakarta aja jadi, tapi Jepang nggak happy kan, Kaisar Jepang kemudian datang. Nah, karena memang unik ya, ASEAN ini menjadi negara besar kalau di Asia Tenggara itu damai. Dan perdamaian di Asia Tenggara itu bukan karena kekuatan militer masing-masing negara, tapi ada keseimbangan superpower. Nah, Pak Dr. Teguh Reza itu cerita, dulu itu di Vietnam ada pangkalan Uni Soviet kan, Cam Ranh dan Da Nang. Nah, di Filipina ada pangkalan Amerika, Clark dan Subic, sehingga stalemate gitu, tetap nggak ada perang. Nah, negara-negara ASEAN, negara Timur itu karena tidak ada perang, dia memetik benefit dari ketiadaan perang ini, sehingga menjadilah mereka macan Asia itu. Gitu. Nah, itu salah satu bagaimana pemimpin-pemimpin ASEAN waktu itu, Pak Harto gitu ya, Marcos, Mahathir bisa memanage itu. Jadi masalahnya adalah pilihannya kita berpihak kepada Cina atau kepada Amerika, atau kita memanage. Gitu. Kalau kita sangat lemah sekali ya, mungkin kita harus udahlah pro Amerika atau pro Cina gitu ya. Tapi kan lemah sekali kita enggak. Tapi kan tidak minimum juga, tidak esensial kekuatan kita. Tadi malam
kita ketahui bahwa tingkat minimum esensial angkatan bersenjata kita cuma 0,86 sekian, Ya. 68% sekian, ke 1 aja enggak. Nah, ketika kita tidak punya uang, tidak punya alutsista yang kuat untuk mengawal, menurut saya kita harus memanage gitu ya. Ada beberapa negara yang mencoba memanage kekuatan-kekuatan global ini. Misalkan Singapura aja, meskipun dia adalah sekutunya Inggris Amerika, tetapi kan Lee Kuan Yew mengundang semua ekonomi masuknya. Uang semua dunia itu ada di situ. Sehingga kalau orang menggempur Singapura kan rugi juga. Ya. Swiss gitu. Makanya di situ Pak betapa pentingnya trust terhadap satu negara dan tentu pimpinannya kan gitu, birokrasinya segala macam. Jadi saya kira ke depan memang yang harus dipikirkan oleh para pemimpin calon presiden ke depan itu adalah bagaimana memanage semua kekuatan itu secara harmonis lah gitu ya. Iya. Saudara, sampai jumpa.